Terbaru, Menteri Kemendikbud telah merilis aturan terbaru sistem seleksi masuk PTN. Terbaru, Menteri Kemendikbud telah merilis aturan terbaru sistem seleksi masuk PTN. Mengacu pada kurikulum Merdeka dan Kampus Merdeka, Mas Menteri Nadiem Makarim menyampaikan perubahan sistem yang tujuannya adalah 1. Agar kalian mendapatkan pembelajaran yang holistik atau menyeluruh. Yang kedua, demi mewujudkan sistem seleksi yang tidak diskriminatif yang mungkin sebelumnya masih dianggap masih ada kesenjangan. Dan menurut Mas Menteri, dalam sistem seleksi yang baru ini adalah upaya perbaikan dari sistem sebelumnya sehingga menjadi lebih transparan, lebih terintegrasi, lebih inklusif, dan berfokus pada penalaran umum. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, ada 3 jalur sistem seleksi masuk PTN. Yang pertama, jalur prestasi atau biasanya dikenal dengan SNMPTN. Yang kedua, tes seleksi nasional atau biasa disebut SBMPTN. Dan yang ketiga, ujian mandiri yang diselenggarakan oleh masing-masing universitas. Kali ini kita akan bahas jalur prestasi atau SNMPTN, berikut strategi sukses lulus SNMPTN. Seleksi masuk PTN melalui jalur prestasi menggunakan nilai rapot dari semester 1 sampai 5 dalam sistem seleksinya. Kalau di tahun sebelumnya SNMPTN menggunakan nilai rata-rata mapel tertentu saja, nah di sistem terbaru menggunakan nilai rata-rata diambil dari semua mapel secara keseluruhan. Artinya mapel lain seperti misalnya agama, seni budaya, dan lain-lain itu mendapatkan bobot penilaian juga. Untuk penilaian, ketentuannya adalah minimal 50% nilai rata-rata rapot seluruh mata pelajaran, ditambah dengan maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat. Di mana untuk minat dan bakat diambil nilai 2 mata pelajaran pendukung, dan juga mempertimbangkan mengenai prestasi dan juga portofolio khusus untuk kalian yang memilih jurusan seni dan olahraga. Kemudian, fakta mengatakan bahwa di tahun 2021, jumlah peserta SNMPTN ada 854.599 dan yang diterima hanya 110.459. Artinya, peluang kelulusan di jalur ini hanya 12,93%. Terus gimana nih strategi pemilihan jurusan SNMPTN agar kita punya peluang kelulusan yang besar? Yang pertama, cari info kelulusan kakak kelas kamu yang lulus SNMPTN 2 tahun sebelumnya. Kamu bisa tanya ke guru BK di sekolah kamu, dan memang biasanya sekolah punya database alumni yang berhasil lulus PTN. Yang kedua, pilih jurusan dan PTN yang ada alumni yang lulus di sana. Kenapa? Universitas tentunya akan selektif dalam menerima mahasiswa di jalur prestasi. Jika ada alumni sekolah tersebut dan berprestasi di kampusnya, maka universitas memberikan bobot lebih tinggi ke sekolah yang bersangkutan. Dan yang ketiga, pastikan pilihan kamu tidak sama dengan teman kamu yang peringkat paralelnya di atas kamu. Logikanya, jika kamu memilih pilihan yang sama dengan teman kamu yang peringkatnya lebih tinggi, maka yang lebih punya peluang lulus ya teman kamu, ya kan? Kecuali jika ada 2 atau 3 alumni tahun sebelumnya yang lulus di pilihan tersebut. Kemungkinan universitas memberikan porsi yang sama seperti tahun sebelumnya. Dan yang keempat, jika ada yang sama, lebih baik ganti jurusan lain di PTN yang sama. Jadi meskipun beda jurusan tapi PTN-nya sama, dengan PTN di mana alumni di sekolah kamu lulus, bobot penilaiannya tentu lebih tinggi dibandingkan tidak ada alumni sama sekali yang lulus di PTN tersebut. Dan yang kelima, pertimbangkan 2 mapel nilai rata-rata yang tertinggi untuk memilih jurusan. Misal, yang nilai rata-ratanya bagus ternyata fisika dan matematika, maka kamu bisa pilih jurusan fisika atau teknik mesin misalnya, karena dalam sistem terbaru bobot penilaian 2 mapel minat tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata semua mapel seperti yang disebutkan di awal, bahwa
Ketentuannya maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat, di mana untuk minat bakat diambil nilai 2 mata pelajaran pendukung. Nah, itu 5 tips sukses dalam pemilihan jurusan dan PTN di jalur prestasi. Terbukti sudah ribuan siswa yang sudah lulus PTN mengikuti tips yang tadi aku jelasin. See you at next video, sukses dan semoga kalian meraih masa depan yang cemerlang.